kali ini saya sudah bersama dengan seorang WO yang ada di Kota Jember. Nah, biasanya WO ini kan tentang rias, kemudian tentang dekorasi dan lain sebagainya. Nah, untuk itu pasti ada cerita yang unik dan kisah inspirasi yang akan kita perbincangkan di video kali ini. Untuk itu saya memberikan waktu kepada Cak Ube, karena biasa dipanggil Cak Ube, supaya memperkenalkan diri beserta latar belakangnya kepada kita semua, agar kita semua bisa saling mengenal dan bisa bertukar pikiran, mungkin bisa bekerja sama ke depannya. Silakan, Cak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat tim dari Inspirasi yang telah mengunjungi kubu kami. Kami kasih apresiasi luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang saya, perkenalkan, nama saya Buhari Edianto. Kebetulan teman-teman sini manggil saya Bukhari. Terus karena saya punya usaha, ditambah usaha saya namanya Cak Ube. Itu singkatan. Cak Ube itu singkatan Ube, Ustadz Bukhari. Nah, kalau Ustadz itu kan ini ngajar ngaji apa ya, ngajar di musola, di masjid, keagamaan. Kebetulan saya di HIPMI. Kalau di HIPMI itu kan kebetulan saya kalau ada acara-acara itu kan sering dipanggil ke depan untuk doa gitu, sehingga Ube Ustadz Bukhari. Sedangkan di HIPMI itu Ube itu singkatan Ustadz itu. Ustadz Usaha Tani dan Dagang. Jadi sebelum jadi WO itu, jadi usaha saya itu tani dan dagang. Itu usaha tani dan dagang. Saya kira itu perkenalannya dulu. Ini luar biasa sahabat ya. Jadi makna dari Cak Ube ini banyak sekali. Selain dipanggil seorang ustadz, juga ada makna lainnya, yaitu usaha tani dan dagang. Nah, ini pasti menarik ini untuk kita kupas tuntas inspirasi dari seorang Cak Ube. Cak Ube sudah membentuk atau memulai bisnis sudah cukup lama sekali ya, dari bincang-bincang kita tadi. Sebelum meniti karir atau memulai bisnis di Rena Collection ini, sebelumnya backgroundnya Cak Ube ini apa kan? Ya. Terima kasih. Perlu diketahui bahwa saya ini berangkat dari sebuah desa yang sangat terpencil ya, itu di Dusun Calok, Desa Arjasa. Sehingga Dusun Calok, Desa Arjasa ini kondisinya adalah kondisi geografisnya memang jauh dari perkotaan, sehingga banyak masyarakatnya yang minim pendidikan. Dalam artian pendidikan umum. Kalau pendidikan agama setelah mereka lulus dari SD langsung di pondok. Hanya saya sendiri yang pada waktu itu bisa melanjutkan kuliah, bukan karena kemampuan, tapi karena kemauan. Gitu. Kenapa bisa kuliah? Karena memang ada kemauan untuk maju di situ. Nah, kebetulan memang saya pada saat itu ya termasuk merupakan pemecah rekor di Arjasa itu, khususnya Dusun Calok, satu-satunya yang sarjana sampai saat ini. Sehingga ini memberikan bagi saya apa istilahnya, mungkin nanti bermanfaat bagi keluarga, bagi saudara, tentunya bagi masyarakat sekitar kita. Mungkin itu latar belakang saya. Berbicara tentang sarjana, Iya. Cak Ube. Nah, tentu Cak Ube sudah menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Iya. Waktu di perguruan tinggi, nama kampus serta jurusannya apa, Cak? Iya. Alhamdulillah, ketika saya masuk di IAIN itu saya langsung memilih tarbiyah, karena pendidikan itu penting saya kira. Karena satu, keinginan saya pada waktu ingin kembali ke desa asal saya untuk mengabdi menjadi seorang pendidik pada waktu itu di jurusan pendidikan agama Islam di IAIN Jember. Nah, dulu STAIN, sekarang sudah berubah IAIN Jember. Alhamdulillah, sambil lalu beberapa saya sudah
mengabdi di tempat saya dulu waktu di MA jadi guru, dan juga mengabdi di salah satu SMP, dan itu sebagai bukti kalau tarbiyah itu pendidikan itu harus diaplikasikan. Jasa saya tarbiyah jadi harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengajar. Oh, berarti Cak Ube ini lulusan dari Institut Agama Islam Negeri Jember, sahabat inspirasi. Nah, dari jurusan tarbiyah ke WO ini kan cukup jauh. Ini apa namanya ya, jalannya. Cak Ube ini pertama kali memulai usaha atau bisnis di Rena Collection ini kapan tepatnya, Nak? Dan apa motivasinya? Kenapa memilih WO ini? Iya. Ya memang semua itu sudah ada yang mengatur ya, cuma kita hanya wajib ikhtiar kan begitu. Nah pada waktu itu 2008 saya istilahnya 2006 saya menikah, 2008 saya dengan Nyonya ini mengajar, Nyonya saya berhenti, terus dia masih ada kegiatan di luar mengajar yaitu di PNPM saya pada waktu itu. PNPM itu perkotaan, masih eranya Pak SBY. Itu banyak sekali program-program untuk desa ya, termasuk desa program sosial. Salah satunya program sosial itu adalah program tata kecantikan rambut, terus tata busana dan sebagainya. Alhamdulillah berkat program-program itu banyak perempuan-perempuan di wilayah saya, khususnya psikologi itu diberdayakan melalui program-program tersebut, termasuk istri saya. Sehingga dengan begitu banyak pelatihan-pelatihan, pelatihan kecantikan, dan itu sudah ada dananya dari pemerintah. Sehingga dikembangkan sendiri melalui hantaran nikah, membuat hantaran nikah itu awalnya begitu. Nah setelah itu pada pelatihan make up dan pelatihan tata rias kecantikan untuk pengantin gitu. Cak Ube berbicara tentang usaha yang sudah dirintis selama 12 tahun, tentu ada harapan ke depan yang ingin dicapai atau target-target yang ingin dicapai. Apa harapan ke depannya Cak Ube? Ya, harapan ke depan ya, karena kita selama ini hanya mungkin masih berkutat di tapal kuda ya, Jember, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi. Mungkin nanti bisa kita ekspansi ke tempat yang lebih jauh lagi ya. Dalam ya keinginan manusia kan seperti itu, selalu ingin update dan selalu ingin berkembang. Harapannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat inspirasi mendoakan Cak Ube mudah-mudahan semakin tahun semakin berkembang dan semakin banyak cabangnya. Amin. Sehingga membuka banyak lapangan pekerjaan untuk warga-warga sekitar. Cak Ube, mungkin masih banyak anak-anak muda yang masih ragu atau takut gagal untuk memulai sebuah usaha, mengejar impian. Apa pesan-pesan Cak Ube untuk saya dan sahabat-sahabat inspirasi, khususnya anak-anak muda Indonesia, untuk melawan rasa takut dan rasa tidak yakin terhadap diri sendiri? Iya. Yang pertama bagi anak muda itu selalu senantiasa untuk selalu ikro. Ikro itu baca. Membaca itu tidak hanya sekedar tekstual, tapi kontekstual. Itu yang penting. Jadi kalau hanya sekedar membaca tekstual, kita masih belum memahami kontekstual. Nah, kontekstual itu apa? Alam ini kan memberikan sebuah luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita itu berbagai macam ya, termasuk kita manusia kelebihan ya. Tergantung bagaimana kita mengoptimalkan alam semesta ini, termasuk diri kita yang punya otak, pikiran dan akal itu harus betul-betul dimaksimalkan dan diikhtiarkan gitu. Yang penting bagi kita tidak selalu putus asa, selalu berusaha. Itu yang kuncinya sudah, berusaha, ikhtiar, dan doa. Saya kira itu. Cuma itu sudah kuncinya. Bagi pengalaman saya ya. Saya ikhtiar, berusaha, dan doa. Itu sudah. Ikhtiar, berusaha, dan berdoa. Itu yang harus kita lakukan, sahabat-sahabat inspirasi, untuk mencapai sebuah kesuksesan yang kita impikan.
Cak Ube, terima kasih atas waktu dan informasi serta inspirasi yang luar biasa. Mudah-mudahan sahabat-sahabat inspirasi yang menonton video ini lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi untuk mencapai karirnya sesuai dengan yang diinginkan. Jangan lupa ya guys untuk selalu subscribe dan like di Sahabat Inspirasi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa.